Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah As-Safariniyah kita di hari ini masuk di pasal terakhir di bab 2 bait ke-70. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun fil kalami 'ala rizki. Pasal tentang pembicaraan yang terkait dengan rezeki. Sebelumnya kita sudah pahami bahwa semua yang ada itu ada yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lanjutannya, bahwa semua yang ada itu yang Allah adakan, itu yang memberikannya rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata di bait ke-70, wa rizqu ma yanfa'u min halali au diddihi fahul anil muhali. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, war rizqu, rizki itu adalah ma yanfa'u min halal, apa yang bermanfaat dari yang halal. Au diddihi, atau lawannya yang bermanfaat, yaitu yang tidak bermanfaat dari yang haram. Jadi beliau ingin mengatakan rizki itu ada dua, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki yang halal dan ada rizki yang haram. Ada rizki yang haram. Dan fahul anil muhal. Maka beliau katakan fahul anil muhal. Pisahkanlah diri dari yang lawannya ini. Itu dari yang tidak halal. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa rezeki itu adalah rezeki yang ma yakumu bihil badan. Ada rezeki yang badan itu tegak dengannya. Dan ada rezeki yang ma yakumu bihid din. Ada rezeki yang agama itu tegak dengan sebabnya. Rezeki yang badan itu tegak dengannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza yashmalul halal wal haram. Ini mencakup rezeki yang halal dan juga rezeki yang haram. Itu dengan yang halal badan kita bisa kuat, dengan yang haram juga sama juga. Ya kan? Tapi apakah agama tegak dengannya atau tidak? Sebentar. Bahkan rezeki inilah yang dibilang rizkul bahaim wal insan fahuwa am. Rezeki hewan, rezekinya hewan dan rezekinya manusia. Ini namanya rezeki umum. Sampai kata beliau, lau hatta lau furido anna rajul la ya'kulu illa al-khinzir. Sampai seandainya seorang itu dipaksakan bahwa orang itu tidak makan kecuali anjing, babi, wal maitah atau bangkai, fahurizkun. Itu juga rezeki namanya. Dipahamkan? Itu juga apa? Rezeki namanya. Nah, sementara yang kedua ada namanya rizkun ma yakumu bihiddin.
rezeki yang dengannya tegak agama. Kita mendapatkannya atau kita melakukannya atau kita memakannya kalau itu makanan, maka agama kita akan bagus. Sementara kalau kita melanggarnya maka agama kita tidak bagus. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza khasun birrizqil halal. Ini khusus dengan rezeki yang halal. Iya. Wa li'anna rizqa al-haram wa in qama bihil badan lakin yanqusu bihid din. Karena rezeki yang haram walaupun badan bisa kuat tetapi itu akan mengurangi agama. Itu akan mengurangi agama. Maka rezeki yang mengurangi agama itu kita harus hindari. Kita harus apa? Jauhi. Ya, kita harus jauhi dari pakaian yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, itu kita jauhi. Ini yang disebutkan oleh beliau. Setelah itu beliau jelaskan di bait yang ke-71, li'annahu raziqu kullil khalqi wa laysa makhluqun bighairi rizqi. Masyaallah. Karena dia Allah adalah raziqu kullil khalqi, pemberi rezekinya seluruh makhluk. Dan dia Allah adalah merupakan pemberi rezekinya seluruh makhluk. Semuanya. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala yang memberinya apa? Rezeki. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu yang melata pun di muka bumi ini maka kecuali atas Allah rezekinya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya rezeki. Allah memberinya rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, maka ini yang beliau ingatkan tadi ya di bait yang pertama. Terus beliau katakan walaisa makhlukun bighairi rizkin. Tidak ada satu makhluk pun tanpa rezeki. Artinya kapan kita dicipta kita punya rezeki. Nah, tidak ada bilang wah saya tidak ada sama sekali rezekiku. Tidak boleh begitu. Paham kan? Tidak ada satu makhluk pun kecuali pasti punya rezeki. Hanya saja Allah melapangkan sebagiannya dan Allah tidak melapangkan sebagian. Iya kan? Ada orang yang dilapangkan rezekinya. Ada orang yang tidak dilapangkan rezekinya. Tapi bukan berarti dia tidak punya rezeki. Ini harus dipahami. Ya, harus dipahami. Bukan berarti tidak punya. Tapi dia tidak dilapangkan. Karena kalau seandainya semuanya dilapangkan ini bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw. Kalau seandainya Allah melapangkan semua rezekinya hamba, mereka akan melampaui batas. Paham ini? Semua kaya. Apa yang terjadi? Tidak ada orang miskin. Siapa yang menjadi tukang bangunan? Dia aja. Kerja dulu itu. Kau bisa kubeli. Antum paham ini? Kita suruh kerja bangunan. Kamu juga bisa kubeli. Dia mau beli barangnya. Kau juga bisa kubeli. Paham kan? Jadi ada di sini diciptakan. Kalau seandainya semuanya dilapangkan rezekinya, akan melampaui batas. Akan melampaui batas. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Itu namanya rezeki. Sehingga orang kaya membutuhkan bantuan orang miskin. Sementara orang miskin membutuhkan juga bantuan dari orang kaya. Ada pakai tenaga, ada pakai biayanya. Iya kan? Ini yang diingatkan oleh penulis. Jelas tidak ada satu makhluk pun kecuali pasti ada rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya pasti sudah. Dia akan meninggal. Dia akan meninggal. Makanya beliau katakan
Waman yamut biqatlihi minal basyari au ghairihi fabil qada'i wal qadar. Siapa yang meninggal dengan dia dibunuh dari manusia atau selainnya, dia tidak dibunuh, dia meninggal bukan dibunuh. Fabil qada'i wal qadar, maka itu dengan ketentuan dan takdir dari Allah. Habis rezekinya. Paham ini? Ada orang membunuh dirinya. Apakah siapa itu yang mewafatkannya siapa? Siapa yang membunuhnya? Kan ketentuan Allah. Sudah ditentukan dia akan bunuh dirinya. Dan habis rezekinya. Ya kan? Dia habis rezekinya. Ini disebutkan. Ini harus dipahami tentunya. Yang belum katakan. Semuanya itu dengan ketentuan Allah. Sebagian kadang samar. Ini kan dia bunuh dirinya. Masa ketentuan Allah juga? Ketentuan Allah juga. Tapi kan itu tidak baik. Tidak baik. Tapi kan Allah telah mengingatkan itu tidak baik. Kalau dia lakukan, maka tidak ada lagi hujah nanti. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena telah diingatkan kalau itu tidak baik. Kalau itu tidak baik. Tapi kalau berbicara tentang rezeki, habis rezekinya. Sehingga dia mati. Paham kan? Kan telah ditulis di dalam perut. Ya kan? Setelah berusia 4 bulan. Maka datang malaikat bikat birizkihi wa ajalihi. Datang malaikat untuk menulis rezekinya dan ajalnya. Jadi ini bersamaan. Ajalnya dan rezekinya. Iya. Sekian rezekinya, maka ajalnya sampai di situ. Sekian rezekinya dan ajalnya sampai di situ. Walam yafut min rizkihi walal ajal. Syai'un fada' ahlat dolali wal hatol wal khotol. Beliau ingatkan, ini terakhir. Kata beliau, walam yafut, tidak ada. Ini yafut fa'ilnya. Syai'un itu fa'ilnya. Yafut fi'ilnya, ini syai'un fa'ilnya. Maka sesuatu apapun, lam yafut, tidak pernah luput. Tidak ada yang luput. Min rizkihi. Dari rezekinya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal ajal. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ajalnya Allah. Paham kan? Tidak ada sesuatu apapun yang luput dengan ajalnya Allah. Sama ini. Rezeki. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari rezekinya Allah. Ajal. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ajalnya Allah. Allah berfirman. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Untuk setiap umat itu ada ajalnya. Dan kalau telah datang ajalnya maka mereka tidak mampu untuk mengakhirkan. Tidak pula memajukannya walaupun sesaat. Paham kan? Walaupun sesaat. Juga Nabi SAW bersabda, innahu lan yamuta nafsun hatta tastakmilu rizquha wa ajaluha. Kata Nabi ini, sesungguhnya tidak akan meninggal satu jiwa sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Innahu lan yamuta nafsun, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Sesungguhnya tidak akan mati, tidak akan meninggal seseorang atau sebuah jiwa supaya mencakup orang, hewan, semuanya. Tidak akan mati yang bernyawa itu sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Sampai sempurna rezeki dan ajalnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fada'
ahlat dolali wal khotal, maka maka tinggalkanlah ya orang-orang yang sesat, ya, tinggalkanlah orang-orang yang sesat lagi khotol. Itu orang-orang yang salah dalam memahami terkait dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan orang-orang yang sesat lagi salah. Apalagi dalam memahami takdir. Demikian pula dalam memahami rezeki. Demikian pula dalam memahami ajal. Kan di sana ada dahriyun, ada kelompok namanya kelompok ad-dahriyun. Kelompok ini ada kelompok yang beriman terhadap takdir. Mereka mengatakan bahwa kita ini seperti contohnya adalah pohon pisang. Kalau dia tumbuh sampai berbuah dia akan mati sendiri. Setelahnya tumbuh apa? Anaknya. Artinya wa ma yuhlikuna illad dahar. Tidak ada yang membuat kita mati kecuali masa saja. Kenapa dia mati? Masanya. Sebagian orang dia mengatakan kenapa dia mati? Karena tua. Bukan karena tua. Itu namanya sama dengan orang dahriyun. Hati-hati. Kenapa dia meninggal? Ajalnya dari Allah. Dijemput. Diambil nyawanya. Bukan karena tua. Karena ada orang meninggal bukan karena tua. Masih kecil dia meninggal. Masih muda dia meninggal. Iya kan? Berarti dia meninggal bukan karena tua. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajalnya. Hati-hati. Tinggalkan orang sesat. Lagi orang yang salah dalam memahami. Termasuk ad-dahriyun. Ya. Orang-orang mengatakan kami tidak mati kecuali karena masa. Kita mati. Ya saatnya mati. Karena masa. Iya. Terus kenapa itu yang hidup? Ya saatnya dia hidup. Tumbuh lagi tunasnya. Tidak. Kita meninggal itu karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita hidup itu juga karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab 2. Setelah itu kita akan masuk di bab 3 fil ahkam terkait dengan hukum. Akan dibicarakan kembali di sini bab 3 ini ya tentang keimanan dan yang terkait dengannya. Ada lagi akan dibicarakan tentang al-qada wal qadar, ketentuan dan takdir Allah. Akan dibicarakan tentang dosa dan yang terkait dengannya. Akan dibicarakan tentang ya sedikit kelompok yang tidak diterima keislamannya dari kalangan orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Juga akan dibicarakan tentang al-iman itu sendiri. Di pasal terakhir akan dibicarakan tentang al-iman itu sendiri. Insya Allah kita mulai di pertemuan berikutnya ini yang bab 3 insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.